Respon panik pelatih Cina lihat kombinasi skuad Garuda. Adrian Wibowo datang sebagai pengganti Ragnar Oratmangun. Media Irak soroti wajah baru timnas Indonesia. Keputusan kontroversial Ramadan Sananta gabung klub Brunei Darussalam. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Keputusan kontroversial Ramadan Sananta gabung klub Brunei Darussalam. Striker timnas Indonesia Ramadan Sananta mengundang perhatian publik tanah air terkait masa depannya. Meski memutuskan untuk jadi pemain abroad, namun keputusan Sananta sedikit mengundang pertanyaan. Bagaimana tidak diharapkan bermain di Eropa atau setidaknya Liga Thailand? Mantan striker PSM Makassar tersebut justru dirumorkan gabung klub Brunei Darussalam. Klub yang dimaksud adalah Brunei Duli Pengiran Muda Mahkota FC. Sebelumnya, DPMM FC berkompetisi di Liga Singapura 2024-2025. Namun, pada musim depan, klub asal Brunei Darussalam tersebut dikabarkan bakal pindah untuk meramaikan Liga Malaysia 2025-2026. Dikutip dari unggahan akun sosial media ASEAN Football, DPMM FC tengah dalam proses negosiasi dengan Ramadan Sananta. Striker timnas Indonesia itu diproyeksikan untuk melengkapi kuota pemain ASEAN klub Brunei tersebut pada di Liga Malaysia 2025-2026 mendatang. Sontak, hal tersebut mengundang kekecewaan bagi pecinta sepak bola tanah air. Sebab Ramadan Sananta diharapkan mampu meningkatkan kualitasnya di level tertinggi dan tidak sekedar mencari cuan semata. Terlebih, striker jangkung tersebut sempat diyakini menjadi predator tajam di lini depan skuad Garuda. Bersama Persis Solo pada musim ini, Sananta sendiri mengalami penurunan performa lantaran hanya mencetak 5 gol dan 2 assist dari 29 laga yang telah dijalani. Namun, ex-pemain PSM Makassar itu mendapatkan panggilan dari Patrick Kluivert untuk laga kontra Cina dan Jepang. Media Irak soroti wajah baru timnas Indonesia. 32 pemain yang dipanggil Patrick Kluivert untuk menjalani pemusatan latihan turut mengundang perhatian media Irak. Media Irak dengan akun Instagram @irakis_ir seakan terkejut lantaran banyak pemain abroad. Diakui bahwa skuad Garuda kali ini menorehkan sejarah baru hingga menghidupkan ambisi untuk lolos Piala Dunia. Timnas Indonesia nyalakan kualifikasi, umumkan daftar skuad berapi-api laga lawan Jepang dan Cina di babak akhir kualifikasi Piala Dunia 2026. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, lebih dari separuh daftar skuad adalah pemain profesional di Eropa dan Asia. Tulis media Irak tersebut. Tak bisa dipungkiri, skuad Garuda kali ini terbilang mewah dengan kombinasi pemain muda, pemain abroad hingga talenta yang bersinar di kompetisi tanah air. Sebut saja seperti Emil Audero dan Jay Itzels dari kompetisi Italia. Lalu Michel Gers, Tom Hai, Calvin Verdong, Dean James, dan Ivar Jenner di Belanda. Kemudian di tanah Inggris ada sosok Marcelino, Ole Romney, Justin Hubner, dan Nathan Chaon. Belum lagi ada Joy Pelupesi dan Saint Patinama yang di Belgia, serta masih banyak lagi penggawa Garuda yang tersebar di kompetisi luar negeri lainnya. Tak heran jika media Irak takjub dengan komposisi skuad Garuda saat ini. Terlebih, media tersebut kerap mendoakan tim Merah Putih melangkah maju bersama timnas Irak yang juga bertekad lolos Piala Dunia. Media Irak lantas menyebut timnas Indonesia yang sekarang terlihat ambisius dan tak takut sama sekali dengan tim-tim besar. Adrian Wibowo datang sebagai pengganti Ragnar Oratmangun. Selagi Ragnar absen, timnas Indonesia menerima kabar baik dari seorang penyerang keturunan yang berlaga di Liga Amerika Serikat. Dialah Adrian Wibowo yang membela klub besar MLS, Los Angeles FC, dan baru-baru ini melakoni debutnya. Adrian Wibowo mencatatkan sejarah sebagai pemain Indonesia Amerika Serikat pertama yang melakoni debut di MLS. Namun, dia bukan pemain keturunan Indonesia pertama yang tampil di MLS
karena rekor tersebut dipegang Martin Paes, kiper FC Dallas dan timnas Indonesia. Adrian Wibowo adalah seorang penyerang sayap berusia 19 tahun yang bisa menjadi pengganti Ragnar Oratmangun di masa depan. Dia sudah pernah membela timnas Amerika Serikat di level U17, namun tidak pernah di level lainnya termasuk senior. Dalam sebuah wawancara dengan Yusa Nugraha pada beberapa waktu lalu, Adrian Wibowo pernah menyampaikan secara terang-terangan mengenai keinginan dinaturalisasi. Satu hal yang pasti, Indonesia punya banyak pemain diaspora di seluruh dunia, dan itu tidak terbatas di Belanda saja. Adrian Wibowo membuktikan bahwa pemain keturunan yang bisa dinaturalisasi untuk timnas Indonesia juga bisa berasal dari Amerika Serikat. Kini, bergantung kepada PSSI apakah ingin menindaklanjuti niatan dari Wibowo yang berpotensi menjadi pengganti Ragnar dalam beberapa tahun ke depan. Respon panik pelatih Cina lihat kombinasi skuad Garuda. Media Cina Sohu mengabarkan bahwa sang pelatih Branko Ivankovic tengah dalam kondisi tak biasa jelang menghadapi timnas Indonesia. Hal itu bermula ketika Federasi Sepak Bola Cina memberikan target tinggi hingga mengubar ancaman pemecatan jika gagal meraih kemenangan di Stadion Gelora Bung Karno. Branko Ivankovic sendiri sebelumnya seakan meremehkan timnas Indonesia lantaran memilih fokus untuk menyiapkan laga kontra Bahrain. Namun, situasi berbeda ketika Patrick Kluivert merilis skuad mewah yang disiapkan untuk menjalani pemusatan latihan di Bali. Fakta, skuad Garuda mengundang perhatian media-media besar Asia dan Eropa menjadi bukti bahwa Patrick Kluivert tak main-main menyiapkan tim jelang dua laga krusial kualifikasi. Menanggapi hal itu, Branko Ivankovic menyadari jika timnas Indonesia kini tidak bisa dipandang sebelah mata. Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut melanjutkan jika dirinya sadar bahwa Indonesia adalah tim yang kuat dan memiliki pemain yang berkarir di luar negeri. Lawan kami selanjutnya Indonesia adalah tim yang kuat. Kami tahu mereka memiliki banyak pemain yang bermain di Liga Belgia dan Liga Belanda. Jelas pelatih berusia 70 tahun tersebut seperti dikutip AFC. Namun Ivankovic mengaku tak memiliki pilihan lain bagi timnya selain meraih kemenangan, sebab hanya kemenangan yang bisa tetap menjaga peluang lolos ke Piala Dunia. Terlebih, hal tersebut juga menjadi penentu nasib Ivankovic sebagai juru taktik timnas Cina.